Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas Suara Keheningan oleh Helena Petrovna Blavatsky. Yuk, dengarkan sampai habis. Temukan kearifan abadi dari The Voice of Silence, yang ditulis oleh Helena Petrovna Blavatsky, sebuah mahakarya yang terus menerangi jalan menuju pencerahan batin. Buku audio spiritual ini menggali hubungan mendalam antara pikiran dan jiwa, mengajak pendengar untuk merenungkan secara mendalam sifat sejati mereka dan upaya mencapai pencerahan. Narasi reflektif, mendengar suara batin dan menemukan cahaya di dalam diri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, suara dunia sering kali menenggelamkan bisikan lembut dari dalam diri. Suara ini bukanlah teriakan atau perintah, melainkan sebuah kehadiran yang tenang, seperti angin yang menyentuh kulit atau gema melodi yang tak pernah terdengar sebelumnya namun terasa akrab. Suara ini adalah panggilan dari jiwa, mengajak kita untuk berhenti, mendengarkan, dan menyelami kedalaman diri. Kisah ini dimulai pada suatu malam yang sunyi di bawah pohon tua. Saat dunia tampak diam, seorang jiwa yang lelah mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan ini tidak datang dengan jawaban instan, tetapi dengan perasaan seperti daun yang perlahan jatuh ke sungai. Dalam keheningan itu, muncullah kesadaran bahwa selama bertahun-tahun, kehidupan telah menjadi perjalanan yang penuh rutinitas dan ketakutan, sementara cahaya batin yang sebenarnya tertutup oleh kabut keraguan dan ekspektasi orang lain. Bayangkan seekor burung emas yang terperangkap dalam sangkar kristal. Dari dalam, burung itu bisa melihat langit, gunung, dan awan yang berarak lembut. Namun, ketakutan untuk memecahkan sangkar membuatnya tetap diam. Hingga suatu hari, burung itu menyanyikan sebuah lagu yang begitu murni sehingga sangkar kristal pun larut, membebaskannya untuk terbang. Sangkar itu tidak lain adalah ketakutan, label, dan keraguan yang kita bangun sendiri. Perjalanan menuju pembebasan ini tidak lurus. Dalam setiap langkah, kita bertemu dengan destruktor, bagian diri yang membawa semua ketakutan, luka lama, dan keraguan. Namun, alih-alih melawan, perjalanan ini mengajarkan untuk menerima. Destruktor bukanlah musuh, tetapi cermin yang menunjukkan apa yang selama ini diabaikan. Dalam penerimaan itu, kita menemukan bahwa ketakutan bukanlah penghenti jalan, melainkan katalis untuk pertumbuhan. Seperti seorang petani yang menanam pohon bambu, kita diajarkan untuk bersabar. Tahun-tahun pertama tampak tidak ada hasil, tetapi akar yang tumbuh di bawah permukaan sedang mempersiapkan fondasi yang kuat. Ketika waktunya tiba, pertumbuhan yang terlihat menjadi luar biasa, seperti bambu yang dapat tumbuh puluhan meter hanya dalam hitungan minggu. Dalam perjalanan ini, harmoni ditemukan bukan dalam absennya tantangan, tetapi dalam kemampuan untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Seperti cermin yang berdebu, pikiran kita memantulkan gambar yang kabur hingga kita belajar membersihkannya, dengan keheningan, pengampunan, dan belas kasih. Ketika kita mulai melihat dunia tanpa filter ego dan ekspektasi, kita menyadari bahwa semua yang kita cari di luar sebenarnya telah ada di dalam diri. Cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup oleh kabut yang kita biarkan tumbuh. Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti ombak yang selalu menjadi bagian dari lautan, membawa kita pada pemahaman bahwa hidup adalah tentang memberi, mencintai, dan terhubung. Pada akhirnya, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan cinta menjadi langkah menuju kebenaran. Seperti seorang tua yang mengembalikan bintang laut ke laut meskipun jumlahnya ribuan, setiap kontribusi kita, betapapun kecilnya, membawa dampak besar bagi dunia. Hidup tidak dimaksudkan untuk dimenangkan atau dimiliki, tetapi untuk dijalani dengan kesadaran penuh. Ketika kita mendengar bisikan dari dalam, melepaskan sangkar ketakutan, dan menyambut terang bayangan diri, kita menemukan kebebasan sejati. Dalam kebebasan itu, kita menyadari bahwa tugas kita bukan untuk mencapai kesempurnaan, tetapi untuk menjadi sepenuhnya diri kita, cahaya yang tak pernah redup, bahkan di tengah kegelapan. Keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan ruang di mana jiwa dapat berbicara dan mendengar kebenaran yang telah lama terlupakan. Transformasi diri. Kita adalah burung emas dalam sangkar ketakutan yang kita bangun sendiri. Nyanyikanlah lagu kebenaranmu, dan lihatlah sangkar itu larut oleh kekuatan dirimu sendiri. Kesabaran dan ketekunan. Seperti bambu yang menumbuhkan akar di bawah tanah selama bertahun-tahun, hidup mengajarkan kita bahwa fondasi yang kokoh dibangun dalam keheningan dan kesabaran.
Bayangan diri. Bayangan bukanlah musuh, melainkan bagian dirimu yang menunggu untuk dipeluk. Dalam menerima kegelapan, kita menemukan cahaya sejati. Harmoni dengan alam. Sungai tidak pernah melawan bebatuan di jalannya, ia mengalir mengitari mereka, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak dalam kelenturan. Karma dan tindakan baik. Setiap tindakan adalah benih yang kita tanam. Jika kita menanam kasih, buahnya akan berlipat ganda meski kita tak melihatnya langsung. Hubungan dengan semesta. Kita bukan ombak yang terpisah dari laut, kita adalah laut yang bergerak dalam bentuk ombak, selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari belenggu masa lalu yang tidak lagi melayani kita. Belas kasih. Belas kasih tidak membutuhkan kata-kata besar atau tindakan heroik, ia hadir dalam senyuman, perhatian, dan kesediaan untuk mendengarkan. Tujuan hidup. Hidup bukan tentang menemukan sesuatu di luar, tetapi tentang mengingat cahaya yang selalu ada di dalam diri. Pengelolaan ego. Ego adalah api yang dapat membakar atau menerangi. Ketika kita mengendalikannya, ia menjadi cahaya yang memandu, bukan api yang melahap. Ketakutan dan keberanian. Ketakutan adalah penjaga gerbang keberanian. Hanya dengan melangkah melaluinya, kita menemukan diri kita yang sejati. Memberi makna dalam tindakan kecil. Kamu mungkin tidak dapat mengubah dunia dalam sekejap, tetapi setiap tindakan kecilmu adalah riak yang menciptakan gelombang besar. Kesatuan. Ketika kita melihat orang lain sebagai cerminan diri kita, dunia berhenti menjadi tempat persaingan dan menjadi rumah bagi cinta dan penerimaan. Pencerahan. Pencerahan bukanlah pencapaian, tetapi kesadaran bahwa kita selalu menjadi bagian dari keajaiban semesta ini. Dharma dan tujuan hidup. Dharma bukanlah sesuatu yang harus dicapai, itu adalah kebenaran yang selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan dalam setiap tindakan penuh makna. Menerima kekurangan. Kesempurnaan bukanlah tujuan hidup, menerima ketidaksempurnaan dengan cinta adalah jalan menuju kebebasan sejati. Hidup dalam kehadiran penuh. Masa lalu telah berlalu, masa depan adalah misteri, tetapi kehadiranmu saat ini adalah anugerah terbesar yang dapat kamu berikan pada dirimu sendiri. Kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Dalam setiap tetes hujan, setiap hembusan angin, ada pelajaran yang mengajarkan kita tentang keberadaan yang sederhana namun mendalam. Mengatasi rintangan. Rintangan bukanlah akhir dari jalan, melainkan batu loncatan menuju versi dirimu yang lebih kuat dan bijaksana. Cahaya dan kegelapan. Cahaya tidak akan bermakna tanpa kegelapan. Terimalah keduanya, karena mereka membentuk keutuhan dirimu. Melepaskan beban masa lalu. Apapun yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu adalah beban yang perlu dilepaskan. Dengan tangan yang kosong, kamu dapat menerima lebih banyak dari kehidupan. Kesadaran kolektif. Kita adalah benang-benang kecil dalam kain besar kehidupan. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, memperkuat atau melemahkan tenunan itu. Keberanian untuk melangkah. Ketika dunia terlihat gelap, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan memilih untuk melangkah meski rasa takut itu ada. Kesabaran sebagai kekuatan. Kesabaran bukan berarti menunggu tanpa bertindak, tetapi memahami bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Memberi tanpa pamrih. Ketika kamu memberi tanpa mengharapkan balasan, kamu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membebaskan dirimu dari ego. Menyatu dengan alam. Ketika kita berhenti memandang alam sebagai sesuatu di luar diri kita dan mulai melihatnya sebagai bagian dari jiwa kita, harmoni sejati akan muncul. Kekuatan dalam keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan ruang di mana jawaban-jawaban terdalam dapat ditemukan. Komitmen terhadap kemanusiaan. Tugas kita bukanlah menyelesaikan semua masalah dunia, tetapi menjadi cahaya di tempat di mana kita berada. Menyadari koneksi universal. Ketika kita membuka hati untuk terhubung dengan orang lain, kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kebebasan sejati. Kebebasan sejati tidak datang dari melarikan diri, tetapi dari keberanian untuk menghadapi dan menerima diri kita apa adanya. Makna perubahan. Perubahan adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Alih-alih melawannya, belajarlah untuk menari dalam iramanya. Kekuatan pengampunan. Mengampuni adalah membebaskan diri dari penjara kebencian yang kita ciptakan sendiri, membuka jalan untuk kedamaian. Mengatasi ego. Ego adalah ilusi yang memisahkan kita dari dunia. Ketika kita melihat melampaui ego,
kita menemukan bahwa kita selalu terhubung. Kebijaksanaan dalam ketidaktahuan. Ketidaktahuan bukanlah kelemahan, itu adalah pintu menuju pembelajaran yang lebih dalam. Keteguhan dalam kesulitan. Seperti gunung yang menghadapi angin kencang, keteguhan tidak berarti tidak goyah, tetapi tetap berdiri meski diterpa badai. Makna hidup yang sederhana. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam menghargai momen-momen kecil yang sering kita lewatkan. Harmoni dalam perbedaan. Perbedaan bukanlah alasan untuk berpisah, melainkan jembatan untuk memahami dan tumbuh bersama. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Cahaya di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan, selalu ada titik kecil cahaya. Temukan itu, dan biarkan ia menuntunmu keluar dari bayang-bayang. Keajaiban belas kasih. Belas kasih adalah jembatan antara jiwa-jiwa yang terluka. Dengan itu, kita tidak hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Hidup dalam keberanian. Keberanian adalah memilih untuk berjalan ke arah ketidakpastian, percaya bahwa setiap langkah akan membawamu lebih dekat ke kebenaran. Keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan adalah seni menemukan kedamaian di tengah kekacauan dan tidak kehilangan arah meski angin bertiup kencang. Menjadi cahaya untuk orang lain. Ketika kamu menjadi cahaya untuk orang lain, kamu juga menerangi jalanmu sendiri. Melepaskan ketergantungan. Kita tidak memiliki kendali atas semua hal, tetapi melepaskan bukan berarti menyerah, itu adalah menerima bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri. Pentingnya kejujuran diri. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita jujur pada diri sendiri. Dalam kejujuran, kita menemukan kebebasan. Kekuatan ketulusan. Ketulusan tidak membutuhkan pengakuan. Ia adalah tindakan yang berasal dari hati dan membawa keajaiban dalam keheningan. Makna perjalanan. Hidup bukan tentang tiba di tujuan, tetapi tentang perjalanan yang membentuk siapa kita di sepanjang jalan. Belajar dari alam. Pepohonan tidak memaksakan pertumbuhannya, mereka hanya tumbuh. Begitu pula, kita akan menemukan jalan kita dengan menjadi diri kita sendiri. Kesatuan dengan semesta. Kita bukan hanya bagian dari semesta, kita adalah semesta yang hidup dalam bentuk manusia, saling terhubung dalam harmoni yang tak terputus. Simulasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Simulasi 1, keheningan dan kesadaran di tengah kesibukan kota. Situasi. Dina adalah seorang pekerja kantoran di Jakarta yang menghadapi kemacetan setiap hari. Rutinitas ini sering membuatnya stres dan kehilangan fokus. Penerapan nilai. Dina memutuskan untuk mengubah cara pandangnya terhadap perjalanan pulang pergi. Alih-alih mengeluh, ia menggunakan waktu ini untuk praktik kesadaran. Di dalam kendaraan umum, Dina memejamkan mata selama beberapa menit, fokus pada napasnya, dan mendengarkan suara di sekitarnya tanpa penilaian. Hasilnya, Dina merasa lebih tenang dan bisa menghadapi pekerjaannya dengan pikiran yang lebih jernih. Simulasi 2, pemberian tanpa pamrih di lingkungan. Situasi. Pak Surya, seorang pensiunan guru, tinggal di sebuah kampung kecil di Yogyakarta. Tetangganya, seorang petani, sedang menghadapi kesulitan karena gagal panen. Penerapan nilai. Pak Surya menawarkan bantuannya tanpa diminta. Ia membantu petani tersebut dengan memberikan pinjaman kecil dan mengajarinya metode bercocok tanam baru yang lebih tahan cuaca. Dalam proses ini, Pak Surya tidak hanya meringankan beban petani tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat di komunitasnya, menciptakan harmoni yang lebih besar. Simulasi 3, pengelolaan ego dan konflik dalam keluarga. Situasi. Tania dan kakaknya sering bertengkar soal pembagian tanggung jawab dalam merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Penerapan nilai. Tania memutuskan untuk mengesampingkan egonya dan mengajak kakaknya berdiskusi dengan tenang. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyalahkan. Ia menyadari bahwa konflik muncul karena kesalahpahaman, bukan karena niat buruk. Setelah diskusi, mereka membagi tugas secara adil dan membangun kerjasama yang lebih baik. Simulasi 4, pemahaman karma dalam lingkungan kerja. Situasi. Rina adalah seorang manajer di sebuah perusahaan di Surabaya. Ia menghadapi karyawan yang sering terlambat dan menunjukkan performa yang kurang baik. Penerapan nilai. Alih-alih langsung memberi sanksi, Rina mencoba memahami akar masalahnya. Ia mendapati bahwa karyawan tersebut memiliki masalah pribadi yang memengaruhi pekerjaannya.
Rina memberikan dukungan emosional dan menyusun strategi kerja yang lebih fleksibel. Dalam beberapa minggu, performa karyawan tersebut meningkat pesat. Tindakan ini menciptakan budaya kerja yang saling mendukung dan produktif, sejalan dengan prinsip karma bahwa tindakan positif akan menghasilkan dampak baik. Simulasi 5, harmoni dengan alam dalam kehidupan desa. Situasi: masyarakat di sebuah desa di Bali menghadapi masalah polusi air akibat sampah plastik. Penerapan nilai: kepala desa menginisiasi program kerja bakti membersihkan sungai setiap minggu. Selain itu, ia juga mengedukasi warga tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Lambat laun, desa tersebut menjadi lebih bersih, dan masyarakat merasa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Pesan utama: simulasi-simulasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keheningan, pemberian tanpa pamrih, pengelolaan ego, karma, dan harmoni dapat diterapkan dalam berbagai situasi, baik di kota besar maupun pedesaan di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas, serta menciptakan harmoni di tengah tantangan modern. Simulasi 6, menghadapi ketidakpastian dengan kesabaran dan ketekunan. Situasi: Adi adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di Bandung yang sedang menyelesaikan skripsinya. Ia merasa frustrasi karena dosennya sering mengubah arahan sehingga prosesnya menjadi lebih lama. Penerapan nilai: Adi memutuskan untuk mengubah cara pandangnya terhadap situasi ini. Ia berhenti memandang revisi sebagai penghalang dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas skripsinya. Ia mempraktikkan kesabaran dengan menerima setiap masukan secara positif dan ketekunan dengan terus bekerja pada revisinya meskipun merasa lelah. Akhirnya, Adi berhasil menyelesaikan skripsinya dengan hasil yang lebih baik dari yang ia bayangkan, sekaligus belajar mengelola tekanan dan harapan dalam prosesnya. Simulasi 7, penerimaan bayangan diri dalam komunitas sosial. Situasi: Sari adalah seorang aktivis lingkungan di Medan. Namun, ia sering merasa marah terhadap masyarakat yang tidak peduli dengan isu lingkungan. Emosinya membuat ia sulit menjalin komunikasi yang efektif. Penerapan nilai: Sari mulai introspeksi dan menyadari bahwa kemarahan tersebut berasal dari rasa frustrasi yang tidak diakui. Ia memutuskan untuk menerima emosinya sebagai bagian dari dirinya dan menggunakannya sebagai motivasi untuk mendidik masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih empati dan dialog yang konstruktif, Sari berhasil membangun lebih banyak kolaborasi dengan warga untuk proyek penghijauan kota. Simulasi 8, pengembangan Dharma dalam dunia pendidikan. Situasi: Bu Ratna adalah seorang guru di sebuah sekolah di Makassar. Ia sering melihat anak-anak didiknya merasa tidak percaya diri karena tekanan akademik. Penerapan nilai: Bu Ratna mengubah metode pengajarannya untuk lebih berfokus pada potensi unik setiap anak, membantu mereka memahami bahwa nilai akademik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia juga mengenalkan kegiatan seperti refleksi diri dan diskusi kelompok untuk membantu siswa menemukan minat dan tujuan mereka, mendorong mereka untuk menjalani hidup selaras dengan dharma pribadi mereka. Simulasi 9, komitmen terhadap kemanusiaan dalam bencana alam. Situasi: sebuah banjir besar melanda wilayah Semarang, menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Penerapan nilai: para relawan lokal membentuk tim untuk menyediakan bantuan makanan, pakaian, dan tempat penampungan. Mereka juga mengadakan sesi trauma healing bagi korban, menunjukkan bahwa dukungan emosional sama pentingnya dengan bantuan fisik. Tindakan kecil seperti mendengarkan cerita para korban dan berbagi pelukan hangat memperlihatkan komitmen terhadap kemanusiaan dalam situasi yang penuh tekanan. Simulasi 10, mempraktikkan karma dalam bisnis lokal. Situasi: Pak Rudi memiliki usaha kuliner di Surabaya. Ketika pandemi melanda, ia melihat banyak pelanggannya kesulitan secara ekonomi. Penerapan nilai: Pak Rudi meluncurkan program bayar seikhlasnya di warungnya untuk membantu pelanggan tetap mendapatkan makanan meskipun mereka kekurangan uang. Dalam beberapa bulan, inisiatif ini menarik perhatian komunitas lokal, dan banyak pelanggan yang kembali dengan kontribusi lebih besar saat mereka sudah mampu. Tindakan ini memperkuat hubungan antara Pak Rudi dan komunitasnya, membuktikan bahwa tindakan penuh kasih akan membawa hasil positif di masa depan. Simulasi 11, renungan dalam kehidupan pertanian. Situasi: di sebuah desa di Jawa Tengah,
para petani sering merasa tertekan karena hasil panen mereka bergantung pada cuaca yang tidak dapat diprediksi. Penerapan nilai. Kepala desa memotivasi para petani untuk berkumpul setiap minggu, berbagi pengalaman, dan merencanakan strategi bertani yang lebih tahan cuaca. Ia juga mengajak mereka untuk merenungkan bagaimana bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya, seperti menggunakan pupuk organik dan metode bercocok tanam yang lebih ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, petani tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga merasa lebih tenang dan terhubung dengan komunitas serta alam. Simulasi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai universal seperti kesabaran, pengelolaan emosi, pemberian tanpa pamrih, kesadaran, dan dharma dapat diterapkan secara praktis di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, individu dan komunitas dapat menciptakan harmoni, kedamaian, dan transformasi positif dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada area kehidupan lain yang ingin Anda eksplorasi, beritahu saya. Simulasi 12, mengelola konflik antar komunitas. Situasi. Di sebuah desa di Kalimantan, terjadi perselisihan antara dua kelompok warga terkait pengelolaan lahan desa yang akan digunakan untuk proyek pembangunan. Penerapan nilai. Kepala desa mengundang kedua kelompok untuk duduk bersama dalam forum dialog. Ia memulai diskusi dengan mengingatkan bahwa mereka semua adalah bagian dari komunitas yang sama dan bahwa solusi terbaik adalah yang bermanfaat bagi semua. Dengan kesadaran akan konsep kesatuan dan pentingnya mendengarkan tanpa menghakimi, kedua kelompok berhasil menemukan solusi bersama, membagi lahan tersebut untuk pembangunan sekaligus konservasi alam. Simulasi 13, menumbuhkan kesadaran lingkungan di perkotaan. Situasi. Sebuah sekolah di Jakarta ingin meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penerapan nilai. Guru memulai dengan mengajak siswa untuk refleksi tentang bagaimana kebiasaan sehari-hari mereka memengaruhi lingkungan. Siswa diajak mempraktikkan keheningan, seperti berjalan di taman tanpa alat elektronik untuk menyadari keindahan dan pentingnya alam. Program ini diikuti dengan kegiatan aksi nyata seperti mendaur ulang, membersihkan lingkungan sekolah, dan kampanye hemat energi. Simulasi 14, menerima kekurangan dalam kehidupan keluarga. Situasi. Ibu Siti merasa frustrasi karena anaknya, Adi, tidak mendapatkan nilai tinggi di sekolah seperti yang ia harapkan. Penerapan nilai. Ibu Siti mulai mempraktikkan belas kasih dan mencoba memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Ia mengurangi tekanannya pada Adi dan lebih fokus pada membangun kepercayaan diri Adi melalui dukungan emosional dan penghargaan atas usaha, bukan hasil. Dalam beberapa bulan, Adi mulai menunjukkan perkembangan, baik dalam akademik maupun dalam sikap positifnya terhadap pembelajaran. Simulasi 15, kolaborasi dalam keberagaman. Situasi. Di sebuah kampung di Aceh, ada rencana untuk membangun masjid baru, tetapi beberapa kelompok merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya. Penerapan nilai. Para tokoh masyarakat mengadakan musyawarah besar, mengundang semua pihak untuk memberikan masukan. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan karma, mereka mendengarkan aspirasi setiap kelompok tanpa memihak. Hasilnya adalah desain masjid yang mencerminkan kebutuhan semua pihak, menciptakan rasa memiliki bersama dan harmoni antar warga. Simulasi 16, mengatasi stres di dunia kerja. Situasi. Tina, seorang manajer pemasaran di Bandung, merasa terbebani oleh target kerja yang terus meningkat. Penerapan nilai. Tina meluangkan waktu setiap pagi untuk meditasi singkat, memusatkan perhatian pada napas dan rasa syukur atas hal-hal kecil dalam hidupnya. Ia juga mulai membagikan pengalaman ini kepada timnya, mendorong mereka untuk berhenti sejenak dan mengelola stres secara sehat. Perubahan ini meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif. Simulasi 17, mengintegrasikan teknologi dan nilai kemanusiaan. Situasi. Di era digital, banyak pelaku bisnis online di Indonesia yang terfokus hanya pada keuntungan materi, sering kali mengabaikan dampak sosial. Penerapan nilai. Sebuah perusahaan e-commerce memutuskan untuk menerapkan nilai karma dan duty toward humanity. Mereka meluncurkan program sosial di mana setiap transaksi akan menyumbangkan sebagian keuntungan untuk pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Program ini tidak hanya meningkatkan reputasi bisnis mereka tetapi juga memperkuat rasa kemanusiaan di antara pelanggan dan karyawan.
Simulasi 18, menjaga harmoni di tengah perbedaan agama. Situasi. Di sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, penduduk dengan latar belakang agama berbeda ingin merayakan hari raya masing-masing tanpa mengganggu yang lain. Penerapan nilai. Tokoh agama setempat mengadakan diskusi untuk mencari cara agar semua perayaan dapat berlangsung secara harmonis. Mereka sepakat untuk saling membantu mempersiapkan perayaan, seperti menjaga keamanan atau mendukung logistik. Hal ini menciptakan solidaritas antar umat beragama yang lebih kuat. Simulasi 19, menginspirasi generasi muda melalui pendidikan. Situasi. Pak Budi, seorang kepala sekolah di Papua, merasa bahwa siswa-siswinya kurang percaya diri menghadapi masa depan. Penerapan nilai. Ia memulai program mentor di mana para siswa diajak berbicara dengan tokoh masyarakat yang telah berhasil mengatasi tantangan hidup. Dengan mendorong siswa untuk menemukan dharma mereka, Pak Budi membantu mereka menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi komunitas mereka. Simulasi 20, ketekunan menghadapi tantangan pertanian. Situasi. Para petani di Lombok menghadapi tantangan akibat perubahan iklim yang menyebabkan hasil panen menurun drastis. Penerapan nilai. Dengan semangat kesabaran dan ketekunan, mereka mulai berkolaborasi dengan para ahli untuk mempelajari teknik bertani yang lebih adaptif terhadap cuaca. Mereka juga membentuk koperasi untuk menjual hasil panen secara kolektif, sehingga meningkatkan daya tawar di pasar. Perlahan, para petani tidak hanya mampu bertahan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai